Haleluya. Makasih Yesus. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian kita. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya Tuhan. Amin. Sanggup memulihkan kami Tuhan. Bahwa setiap pekerjaanmu tidak dapat kami selami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sambut firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya serahkan pada Tuhan yang maha janji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang maha janji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan dari. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya minta untuk berdoa firman Tuhan, yaitu Ibu Siregar, Mami. Kita satukan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan menjelang siang kami datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu kemampuan kami terbatas semuanya Tuhan. Tapi Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga kami ada sampai detik ini Tuhan, memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah kenyang Tuhan, ku memuji dan menyembah Kau Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Apa Tuhan janji-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu ini Tuhan Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyebutkan firman. Urapan baru curahkan baginya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu di dalam kehidupannya. Perlengkapi dengan perbenaran yang daripada Tuhan. Perlengkapi dengan senjata-senjata roh-Mu Tuhan yang menyala. Sehingga Tuhan kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan suku yang baik. Bapa, dari awal pertengahan hingga selesai, biarlah Tuhan nama Tuhan dipermuliakan lewat Tuhan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita katakan Amin. Amin. Terima kasih Bu Rega atau Ibu Mami buat doa firman Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Saya tadi mendengarkan kesaksiannya Ibu Leonika, sungguh terharu saya. Bagaimana tidak terharu Bapak Ibu? Kita tahu ya, Ibu Leonika masih kita ingat, kita membagus mereka, yaitu di Sepanas ya. Bagaimana Ibu Leonika ini, dia
dari kepercayaan seberang, telah menerima keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Saya tadi kalau tidak, saya hampirlah saya katakan meneteskan air mata, Bapak Ibu. Bagaimana? Saya masih ingat Ibu Leonika, kita training di sini, kita semua bersama-sama membimbing beliau. Nyata dia bersaksi. Saya juga terkejut tadi dia bersaksi. Kesaksiannya yaitu tentang Kristus. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan bagi Ibu Leonika, ya. Tetap setia Ibu Leonika. Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat Ibu Leonika dan suami dan anak. Percayalah, kalau Ibu Leonika dan suami bersepakat, pasti orang tua yang belum menerima keselamatan, Tuhan pasti memperhitungkannya. Amin. Percaya firman Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Maka itu percayalah dalam firman Tuhan. Ya Ibu Leonika, ya. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Oke, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita ambil firman Tuhan, yaitu 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Di sini ada firman Tuhan, judul perikopnya itu ialah kasih dan damai. Karena kita anak-anak Tuhan haruslah saling mengasihi, dan hati kita anak-anak Tuhan haruslah damai sejahtera. Amin. 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 Ya. Jadi kita akan melihat ada 5 ayat. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, dan kita nanti ayat 12-nya bersama-sama. Dan kita biar semua dapat berkat Tuhan, karena inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita anak-anaknya, supaya kita sehati sepikir dan damai, dan kasih itu ada di dalam kita. Oke, saya akan baca 1 Petrus 3 ayat 8-nya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1, 2, ya. Dan janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, atau caci dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu mendekati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau hidup hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1, 2, ya. ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12 sama-sama. 1, 2, ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar, dan telinganya kepada permohonan yang meminta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, kita harus saling mengasihi, dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah damai sejahtera di dalam hati kita. Inilah Tuhan memanggil kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, supaya kita selalu damai sejahtera di dalam hati kita, dan kita saling mengasihi satu sama yang lain. Karena juga firman Tuhan berkata di Mazmur 25 ayat 9 sampai 10. Mazmur 25 ayat 9 sampai 10 saya bacakan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepadanya atau padanya, perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita anak-anak Tuhan, merasa diri kita anak-anak Tuhan, haruslah kita saling mengasihi sama saudara-saudara kita. Jangankan saudara kita, Bapak Ibu, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan,
juga kita harus mengasihi mereka. Apalagi ini saudara-saudara seiman kita. Hendaklah kita saling mengasihi, dan juga Tuhan perintahkan kepada kita anak-anak Tuhan supaya kita damai sejahtera dalam hati kita. Kalau ada pun masalah, jangan terus murah, jangan terus emosi, jangan terus marah-marah. Tetapi ingat, Tuhan mengatakan kepada kita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang Tuhan tinggalkan kepada kita, itulah yang menjadi pegangan kita. Amin. Kalau saudara ada atau boleh dikatakan yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan kita, janganlah kita terus ada percecokan, ada iri hati, jangan. Tetapi hendaklah kita saling mengasihi. Karena apa? Tuhan telah memberitakan kepada kita. Karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita, Bapak Ibu. Contohnya apa? Tuhan sudah menyatakan itu lewat tingkah laku dan firman-Nya kepada kita. Apa itu? Kita bisa lihat Yohanes 3 ayat 16. Apa di situ? Kita yang tidak bukan orang-orang pilihan atau orang-orang umat Tuhan, tetapi Tuhan berikan kita keselamatan. Apa dikatakan Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan berikan di kayu salib bagi kita, yang kita tidak mengenal keselamatan, telah diberikan keselamatan oleh matinya di kayu salib. Amin. Inilah kebanggaan bagi kita sebagai anak-anak Kristen, atau yang disebut pengikut Kristus. Kalau bukan karena Tuhan, Bapak Ibu, saya juga tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Begitu juga buat Bapak Ibu. Karena Kristuslah mempersatukan kita di tempat ini. Amin. Karena kasih-Nya, karena damai sejahtera yang dari Kristus yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Itu semua bukan karena kuat tegar kita, bukan, tetapi karena oleh kebaikan Tuhan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oke, saya ayat 9 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Maka dikatakan kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Apa janjinya? Kalau kita setia di dalam Tuhan, berkat-berkat itu akan menjadi milik kita. Amin. Amin. Tetapi kalau kita tidak setia, sebaliknya akan menjadi milik kita. Apa itu? Segala kutuk, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, hendaklah kita menjadi anak-anak Abraham. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, firman Tuhan juga berkata di Roma 12 ayat 17 sampai 18, apa dikatakan bunyinya? Saya bacakan Bapak Ibu, apa yang dikatakan? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dalam semua orang. Artinya di sini, makanya saya katakan tadi, jangankan saudara-saudara kita seiman, Bapak Ibu, musuh atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di sana, kita juga harus mengasihi. Kenapa? Karena mereka juga ciptaan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu di Ulangan itu, takut akan Tuhan terlebih utama segala puput. Tetapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak mengasihi mereka, bagaimana kita menggenapi firman atau melakukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, bukan dikatakan kasihilah sesamamu seimanmu, bukan itu. Tetapi dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam hukum inilah terutama, atau di dalam hukum inilah tercakup yang dikatakan para nabi. Artinya apa yang diajarkan semenjak perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah tentang kasih. Kenapa saya katakan begitu, Bapak Ibu?
di dalam perjanjian lama itu adalah nubuatan-nubuatan. Jadi nubuatan-nubuatan kasih itu, maka dikatakan di dalam perjanjian baru adalah kegenapannya. Artinya tesisnya di dalam perjanjian lama, antitesisnya penggenapannya ialah di perjanjian baru. Disitulah dia, karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan hanya ada satu di dalam dunia ini. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, janganlah lepaskan kepercayaan kita, karena Tuhan Yesus Kristuslah jalan satu-satunya. Karena Yesus Kristuslah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Banyak ilah-ilah lain Bapak Ibu di dalam dunia ini, supaya kita jangan mengikutkan ilah-ilah lain yang tidak berkuasa atau tidak maha kuasa. Ilah-ilah lain, contohnya apa itu ilah-ilah lain? Ilah lain yaitu penyembahan berhala. Mereka punya kuasa, mereka bisa menyembuhkan penyakit, tetapi mereka tidak maha kuasa. Yang maha kuasa hanya ada satu. Siapa dia? Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menyerupa datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia dan menyelamatkan kita melalui kematiannya di kayu salib. Inilah Tuhan kita yang benar. Banyak orang di sana mengatakan Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Tetapi percayalah, Tuhan yang benar hanya ada satu, pencipta langit dan bumi. Yang kita percayai di dalam perjanjian baru, dia adalah anak, yaitu memberikan, Bapa telah memberikan kuasanya kepada anak, supaya oleh anaklah penghakiman dunia diserahkan kepada tangan anak. Yaitu siapa anak itu? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Inilah dia. Jadi apa dikatakan? Kalau sudah Tuhan kita mengatakan jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa itu. Kalau kita menuruti firman Tuhan, percayalah, kita akan diberikan kekuatan. Maka dikatakan di sana kita akan mempunyai kasih. Hati kita, hidup kita akan memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan kalau kita melakukan kebenaran sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Jadi saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata ayat 10, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya mau katakan Bapak Ibu begini, kalau kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan tidak berkenan kalau kita melakukan penipu-penipu, menyakiti hati orang, atau berkelakuan, atau tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan berkenan kepada orang itu. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, mengasihi sesama kita, hiduplah damai sejahtera, maka firman Tuhan berkata, berbahagialah orang, ialah kesuaannya ialah firman Tuhan, karena mereka lah yang mempunyai hidup yang kekal itu. Amin. Kita di sini karena ada kasih karunia Tuhan, karena ada damai sejahtera yang dari Tuhan, maka kita bisa hadir di tempat ini. Begitu juga buat saudara-saudaraku, begitu buat Ibu Mami, itu karena saya mengasihi dia, dan juga dia mengasihi di tempat ini. Kita semua, maka dia, ibu itu hadir ada di tempat ini. Begitu juga dengan Pak Pandiangan, begitu juga dengan Ibu Pandiangan. Kalau tidak ada kasih di dalam hidupnya, percayalah mereka akan sama seperti orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Tetapi karena adalah kasih itu di dalam hidup mereka, maka kita di sini bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Amin. Begitu juga dan ibu, semua kita di sini, Ibu Leonika, Ibu Ambar, begitu juga Ibu Iren dan Papa Iren, dan juga Ibu Davino. Semua kita di sini karena kasih dikumpulkan di sini. Karena damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Kalau tidak ada itu, sama saja kita dengan yang di luar sana. Hari Minggu untuk memuji Tuhan, tetapi mereka asik dengan permainan-permainan atau dengan pergaulan-pergaulan di luar sana. Tetapi kalau kita yang langsung kesukaannya ialah Taurat Tuhan, kita harus
datang beribadah kepada. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri daripada ibadah atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan saudara seiman kita. Tetapi hendaklah kita melakukannya bersama-sama seperti hari Minggu ini. Kita datang di sini untuk memuji Tuhan. Tidak ada satu alasan apapun selain daripada memuji-muji Tuhan. Amin. Amin. Inilah kita yang dipanggil daripada kegelapan. Apa itu Bapak Ibu kegelapan? Kegelapan mungkin kita sudah tahu. Kegelapan itu ialah yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang berlawanan dengan perintah-perintah Tuhan. Itulah kegelapan. Maka didefinisikan kegelapan itu ialah iblis. Tetapi kalau terang yang ajaib itu identik dengan anak-anak Tuhan. Karena apa dikatakan? Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus datang ke dunia supaya menerangi dunia. Karena di dalam dunia ini penuh dengan kegelapan. Sebelum ada Yesus Kristus datang ke dunia, memang Bapak Ibu, kegelapan ini tidak ada terang. Karena firman Tuhan berkata, tidak seorang pun yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Karena sebelum Kristus datang ke dunia, hukum Tauratlah yang berkuasa. Hukum Tauratlah yang ada untuk umatnya. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh karena melakukan Taurat. Tetapi oleh kasih karunia-Lah kita bisa diselamatkan, yaitu kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. 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 Jadi saya akan ayat 11-nya. Apa dikatakan? Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu, kita di sini sebagai anak-anak Tuhan haruslah mencari kedamaian. Jangan kita artinya cari permusuhan. Itu tidak identik dengan anak-anak Tuhan. Tetapi kalau anak Tuhan yang benar-benar anak-anak Tuhan yang sejati, dia harus menjauhi segala keonaran, segala yang pertikaian. Tetapi dia harus membawa damai yang dari Tuhan, kasih yang daripada Tuhan. Itulah yang dikatakan dia benar-benar anak-anak Tuhan yang sejati. Amin. Saya percaya kita semua di sini punya kasih yang daripada Tuhan, punya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena itulah kita bisa hadir di tempat ini. Dan kita bermacam-macam daerah Bapak Ibu. Kita tahu, saya tidak usah, saya sendiri di Sekupang, Ibu Regan ada di Batu Haji. Begitu juga dengan Ibu Iren dan Pak Patiangan. Ada juga Ibu Leonika ada di Piai. Begitu juga semua kita berbeda, ada di Balai Kolam. Jadi semua tidak, tetapi oleh kasih karunia-Lah atau oleh kasih Kristus-Lah dan damai sejahtera kita dipersatukan di tempat ini. Amin. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita kiranya menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan yang dibiasakan orang-orang percaya. Tetapi hendaklah kita seia sekata mengasihi dan kasih damai sejahtera yang dari Tuhan kita limpahkan buat mereka-mereka yang belum mengenal Kristus. Amin. Jadi saya ambil dulu ayatnya 1, Kolose 3 ayat 8. Apa dikatakan di sini? Inilah kita kalau anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, haruslah kita mempunyai Kolose 3 ayat 6, ayat 8 ini. Apa bunyinya berkata? Coba saya Ibu Iren bisa membacanya, Bu? Kolose 3 ayat 8. Bila firman Tuhan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Inilah yang diperintahkan Tuhan bagi kita kalau kita anak-anak Tuhan. Kalau kita merasa diri kita anak-anak Tuhan, haruslah perkataan-perkataan kotor kita buang dari mulut kita. Karena apa? Tuhan sudah mengatakan, tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Artinya di sini kita diperintahkan Tuhan supaya kita tidak mengatakan atau keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Tetapi marilah kita perkataan-perkataan kita
membangun sesama kita dan membangun juga orang-orang, supaya melalui perkataan kita orang yang jatuh dibangkitkan oleh karena perkataan-perkataan kita yang membangun, sehingga mereka yang telah kehilangan arah sehingga mereka mengenal arah yang benar, yaitu firman Kristus, karena kita berkata-kata oleh kasih karunia itu tadi. Karena itu orang-orang banyak di luar sana yang hidupnya mau mengakhiri hidupnya oleh karena ada permasalahan dan persoalan mereka. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita berhadapan dengan itu, hendaklah perkataan-perkataan yang membangun yang keluar dari mulut kita. Contohnya apa yang membangun? Kita harus memberikan dorongan kepadanya supaya dia mengerti keselamatan ada di dalam Kristus Yesus. Biar dia mengerti supaya apapun persoalan dia bisa dihadapi bersama Yesus Kristus. Karena Tuhan berkata, memang benar apa yang dikatakan, pukullah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Itulah perintah Tuhan. Karena itu kalau kita menyatakan kepada orang-orang yang putus asa, mereka percayalah Bapak Ibu, mereka akan dibangun oleh perkataan-perkataan yang keluar dari perkataan kita untuk membangun dia. Artinya bukan hanya duit saja yang bisa kita membangun. Contohnya saya katakan, dia ada permasalahan utang segala macam, sehingga dia untuk mengakhiri hidupnya. Kita memberikan membangun dia, artinya memberikan dia kata-kata bagi hiburan, bukan hanya uang saja yang solusinya, bukan. Tetapi perkataan yang membangun yang dari kita sangatlah berkuasa, bahwasanya orang yang mendengar perkataan-perkataan anak Tuhan, mereka akan dikuatkan oleh perkataan-perkataan dan firman Kristus. Bagaimana dia katakan? Apapun yang di luar sana Bapak Ibu, banyak itu yang bermasalah yang tidak kita ketahui. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib datang menghampiri kalau ada kita lihat orang-orang yang mau putus asa atau dalam persoalan. Kita berikan perhiburan Bapak Ibu. Bukan saudara kita seiman saja, bukan. Kita semua yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang sama. Maka dia tadi katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan Tuhan mengatakan kasihilah saudara manusia iman, bukan itu saja. Tetapi kita harus mengasihi saudara kita atau manusia sesama kita, baik itu kulit hitam, baik kulit putih, baik kulit sawo matang, yaitu termasuk kita ini. Ya, amin. Kalau Ibu Amba dikatakan sawo matang dikit-dikit, ya. Halo Bu Amba, salam. Haleluya. Jadi inilah yang dikatakan kita di dalam Tuhan. Jadi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, haruslah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa dikatakan? Haruslah kita saling mengasihi tadi. Kita semua di sini diperintahkan Tuhan untuk mengasihi sesama kita manusia, terlebih kepada saudara seiman kita. Saya percaya kita semua di sini sudah punya kasih yang daripada Tuhan itu, yaitu apa? Kasih agape. Ada juga kasih eros, yaitu kasih agape. Kalau kita punya kasih agape, apapun yang terjadi di sana, kita tidak lari. Seandainya pun kita menabrak dia, tertabrakan dengan dia, kita tidak akan lari Bapak Ibu. Kita pasti akan menolong dia dulu. Kalau masalah soal kendaraan atau apa, itu soal belakangan. Yang intinya nyawa dulu yang kita selamatkan. Amin. Nah, itulah yang kisah atau kasih dari Kristus, yaitu kasih agape. Firman Tuhan berkata yang 12-nya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau kita berbuat kebaikan Bapak Ibu, percayalah Tuhan akan melihat atau memperhitungkan bagi kita. Sekalipun orang tidak ada melihat, tetapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar di hadapan Tuhan.
Amin. Amin. Inilah kita anak-anak Tuhan, supaya kita selalu seia sekata, damai sejahtera daripada Tuhan menjadi milik kita, dan juga kasih agape itu ada menjadi milik kita. Sekalipun kita tidak sempurna Bapak Ibu, tetapi biarlah Kristus melalui Roh Kudus yang menyempurnakan kita hari lepas hari. Amin. Amin. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Biarlah kita selalu saling mengasihi satu sama yang lain, terlebih kepada saudara-saudara kita seiman ini. Marilah kita saling memberikan penghiburan apabila ada terjadi sesuatu kepada saudara-saudara kita. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus Kristuslah yang memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur padamu Tuhan buat siang hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami, supaya kami Tuhan bertindak sesuai dengan firman yang kami dengar, bahwasanya kami harus saling mengasihi, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan haruslah ada di dalam hidup kami. Karena itulah Engkau ajarkan kami Tuhan, supaya kami selalu mengasihi. Maka itu Tuhan, kami semua saling mengasihi. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyembah Tuhan kita sedikit sebentar. Kita akan pujian kita Aba Bapa, Aba Bapa. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa. Oke. Amin Tuhan, haleluya. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, yang siap memuji-muji dan memuliakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, angkat lagi sekali pujian ini. Amin Tuhan. Ya Aba kami. Ya Tuhan kami. Kau segalanya bagiku. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Benar Tuhan, lebih daripada segalanya kami ingin Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, curahkanlah Roh Kudus bagi kami Tuhan, penuhi kami sekarang Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang benar bagi kami. Ku ingin lebih dekat, Ku tersebut ku dekat.
jadikan hamba setia kepada. Sekali lagi. Jadikan hamba setia